Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hai Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda Church Online. Di minggu yang ketiga di bulan April 2021. Sebelum kita mengikuti ibadah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda. iConnected atau IC secara online dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi IC leader masing-masing. Dan jika Anda belum terkoneksi di IC, mari daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Prayer request dan praise report online dapat diisi melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau melalui WhatsApp Rock Samarinda. Dan jika Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, jangan ragu untuk langsung menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Everyday Ministry tetap dapat disaksikan setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 6 pagi melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank di nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini, atau Anda dapat langsung scan QR Code berikut melalui semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Happy birthday dan happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya sukacita, berkat, dan perlindungan Tuhan selalu melingkupi Anda. Amin. Ikuti ibadah We Rock atau We Are Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk adik-adik Rocky, dapat mengikuti ibadah Rocky setiap hari Minggu mulai jam 10.15 pagi juga melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan informasi lainnya dapat menghubungi nomor WhatsApp Rock Samarinda. Rock Beloved, jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan Anda secara mandiri, karena kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena anugerah dan kebaikannya telah tercurah berlimpah atas kita. Enjoy the service.
Mari kita sama-sama satukan hati. Pada kesempatan hari ini kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami dapat kembali beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kesehatan Bapa yang sudah Engkau sediakan bagi kami, juga untuk kemampuan yang Tuhan sudah berikan selama kami melewati masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur juga untuk setiap doa yang sudah Tuhan dengar, yang sudah Tuhan kabulkan untuk kami juga Tuhan. Dan juga Tuhan sudah jawab semua doa dan permohonan kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik dari Bapak Presiden beserta seluruh jajaran menteri-menterinya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka bisa memimpin kami dengan baik. Mereka bisa mengarahkan kami Tuhan ke arah yang benar, yang sesuai Tuhan dengan perintah-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Pohan Harliman, beserta keluarga. Dimanapun beliau berada Tuhan, Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Bapak Gembala kami bisa memimpin kami Tuhan. Dimanapun beliau berada, kami bisa menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bagi negara kami Tuhan, dan juga untuk kota kami Samarinda yang kami cintai ini Tuhan. Baik di dalam bidang politik Tuhan, dalam bidang ekonomi, bidang keamanan Tuhan, semuanya di dalam perlindungan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang tertimpa musibah dan bencana alam. Bapa, lindungilah kami semua Tuhan di negara Indonesia, di daerah manapun juga Tuhan. Jauhkan dari semua bencana Tuhan. Dan bagi yang sudah tertimpa bencana Tuhan, Engkau berikan bantuan, Engkau berikan keringanan untuk mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang sulit ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia. Bapa, Engkau bantu Tuhan, sehingga kondisi pandemik COVID-19 ini bisa berlalu segera Tuhan, dan kami bisa kembali menjalani hidup kami seperti biasa, seperti sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan juga Rock Tenggarong, bahkan semua Tuhan yang sekarang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online ini. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau berikan kesehatan melalui tangan-tangan para dokter, melalui perawat, melalui semua obat-obat yang mereka terima, sehingga mereka bisa pulih kembali, mereka bisa sehat kembali seperti sedia kala, dan mereka bisa berkumpul kembali bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi setiap pergumulan, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan Tuhan, dan sekalipun kami masih dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, kami tahu Engkau akan memberikan jalan, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan diberikan oleh saudara-saudara kami Tuhan, dan juga untuk perpuluhan yang akan dikembalikan oleh anak-anak-Mu. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau yang akan mengembalikan bagi mereka berkat yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua persembahan dan perpuluhan ini kami akan berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh rasa sukacita. Amin.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. When you make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. When you make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. When you make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. When you make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are.
Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Pujilah namamu Tuhan. Yes, Lord.
Yesus telah menjadi batu penjuru bagi kita. Dia telah menjadi kekuatan untuk kita dapat terus bertahan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai fondasi yang kokoh, agar kita senantiasa bertumbuh di dalam iman. Amin. Salam saudara, apa kabar? Senang bisa bertemu kembali di dalam Church Online kali ini. Saya berharap, saya berdoa kita semua tetap di dalam keadaan sehat. Semua kita di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang tahun 2021, tema kita adalah The Year of Reproduction. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Preparing the Next Generation. Sebagai orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani, sudah menjadi kewajiban kita untuk kita mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita, baik itu anak-anak kita maupun adik-adik kita, supaya mereka tetap bisa berdiri kuat berdasarkan kebenaran dan nilai firman Tuhan. Untuk menghadapi setiap permasalahan, untuk menghadapi setiap tantangan yang ada pada generasinya. Yang menjadi tantangannya saat ini adalah bagaimana kita membangun jembatan dengan generasi yang ada di bawah kita, supaya kita bisa masuk dan kita bisa diterima oleh mereka. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dan kita akan belajar bersama-sama, saudara. Yang harus kita kerjakan pertama adalah kita mengasihi mereka tanpa agenda yang lain. Di dalam Markus 10 mulai ayat yang ke-17 mengatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21 dan 22 mengatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Meskipun pada endingnya Yesus tahu apa yang menjadi jawaban anak muda itu, Yesus tetap mengasihi anak muda ini, saudara. Sekalipun anak muda ini tidak menuruti nasihatnya, tidak menuruti apa yang dikatakan, tetapi kasih Tuhan kepada anak muda ini tidak berubah. Mengikuti perkataan kita atau tidak, itu tidak penting, saudara. Yang penting adalah bagaimana kita tetap mengasihi dia tanpa ada agenda yang lain seperti Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu nasihatnya tidak akan dilakukan oleh orang muda itu, tetapi dia tetap menaruh kasihnya. Yesus tidak menurunkan standar atau nilainya, sekalipun orang itu sangat kaya. Di hadapan Tuhan, orang kaya atau orang miskin itu sama saja. Jadi Tuhan Yesus tidak menurunkan standarnya, tidak membeda-bedakan statusnya, baik kaya maupun miskin, baik mempunyai jabatan atau tidak. Tuhan tetap mengajarkan hal yang sama dan kasihnya sama kepada semua orang. Tidak ada standar yang double. Dia tidak terpengaruh dengan status orang yang ada di hadapannya, saudara. Tidak banyak orang yang mengasihi generasi di bawahnya, generasi muda, itu dengan apa adanya. Tidak banyak yang mengasihi mereka tanpa syarat.
maka mereka akan tahu siapa yang benar-benar mengasihinya tanpa syarat, tanpa agenda yang lain. Dan pada saat mereka ada di lembah yang paling dalam, mereka akan tahu siapa yang harus mereka hubungi. Karena mereka bisa menangkap siapa yang benar-benar tulus kepada mereka. Apakah orang yang mendekati mereka itu benar-benar mengasihi dengan tulus tanpa agenda yang lain? Atau mereka mendekati orang-orang muda ini karena ada maksud-maksud yang lain? Mereka bisa menangkapnya, saudara. Mereka bisa merasakannya. Jadi pada saat mereka ada keperluan, pada saat orang muda ini memerlukan pertolongan, memerlukan tempat untuk bertanya, mereka tahu kepada siapa mereka harus menghubunginya. Jangan ada kasih yang bersyarat, karena jika syaratnya kurang, maka kasihnya pun akan berkurang. Mereka akan sensitif, mereka peka, saudara. Apakah kita mendatangi mereka ada maksud-maksud tertentu, atau memang benar-benar kita mengasihi mereka apa adanya, tanpa ada embel-embel yang lain. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mengenali dunia mereka, kita menyamakan frekuensi dengan mereka. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 29 sampai yang ke-30, ini adalah peristiwa Daud akan menghadapi Goliat. Pada saat itu orang Israel lari meninggalkan Goliat dan Daud baru datang di medan peperangan. Pada saat itu Daud bertanya kepada kakaknya Eliab, dan dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. 1 Samuel 17 ayat 29 dan 30 mengatakan, "Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Orang muda seringkali pengen tahu segala hal. Mereka membutuhkan pengakuan, mereka membutuhkan eksistensi supaya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kita mulai mengenali dunia mereka dan kita menyamakan frekuensinya dengan cara mungkin kita mengenali bahasa atau istilah-istilah yang biasa mereka pakai. Mungkin kita juga harus tahu lagu-lagu apa yang mereka dengarkan, siapa yang diidolakan, atau apa saja atau siapa saja yang menarik perhatian mereka. Dari mana mereka mendapatkan informasi, apa yang mereka butuhkan. Pada saat kita bisa mengenali dunia mereka, pada saat kita bisa masuk dan mengetahui hal itu, kita bisa menyamakan frekuensi dan pada akhirnya kita bisa masuk dan bisa diterima oleh anak-anak muda itu. Kita harus tahu bahwa anak muda ingin tahu apapun juga. Oleh karena itu kita harus bisa menjadi jawaban atas setiap pertanyaan mereka. Karena lebih baik mereka bertanya kepada kita dan mendapatkan jawaban yang benar daripada mereka harus bertanya keluar sana, saudara. Pada saat mereka tidak puas dengan jawaban kita, mungkin untuk sementara mereka diam, tetapi mereka akan terus mencari jawaban yang memuaskan hatinya, yang menurut mereka benar, saudara. Mereka bisa cari dari Google, mereka bisa tanya kepada siapapun juga yang belum tentu jawabannya itu benar dan bisa jadi juga jawabannya itu akan menyesatkan mereka. Alangkah lebih baik kalau mereka bertanya kepada kita dan kita bisa menjawab sebenar-benarnya, karena tidak mungkin kita menyesatkan anak-anak kita, generasi yang ada di bawah kita. Seperti yang dilakukan Daud kepada Eliab tadi, saudara. Pada saat dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan, dia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Jangan pernah membatasi pertanyaan mereka dan memarahi mereka karena pertanyaan yang kelihatannya aneh. Karena itu akan membuat mereka jauh dari kita dan mereka tidak mau mendekat lagi kepada kita, saudara. Biarlah kita yang harus mencoba memahaminya dan kita tidak membatasi pertanyaan-pertanyaan mereka.
Lebih baik mereka mendapatkan jawaban dari kita dan mereka tidak mencari jawaban di luar sana. Akan menjadi sangat bahaya kalau mereka mencari jawaban di luar sana, karena itu bisa jadi menyesatkan mereka. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah memberikan mereka kesempatan dan ruang untuk kesalahan. Memberi mereka kesempatan melakukan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang dikehendakinya, dan kita memberikan ruang untuk kesalahan-kesalahan yang ada. Apa yang menjadi persoalan besar buat Saul sebenarnya adalah kesempatan yang besar buat Daud. Masalah yang besar buat Saul, kesempatan yang besar untuk Daud. 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pada saat orang Filistin merubah strateginya, tidak berperang pasukan melawan pasukan, tetapi mereka memunculkan satu orang yang dengan perawakan gagah, tinggi, besar, dan perlengkapan perang yang luar biasa. Pada saat itu menjadi masalah yang besar, bukan hanya buat Saul, tetapi buat bangsa Israel yang ada di tempat itu. Masalah besar sedang menanti bangsa Israel. Masalah besar ada di depan Saul. Tetapi pada saat itu terjadi dan Daud datang di medan peperangan, Daud bisa melihatnya sebagai kesempatan yang besar. Masalah untuk orang-orang yang senior, karena mereka mungkin tidak bisa mengantisipasi permasalahan atau strategi yang baru. Tetapi bisa jadi itu kesempatan yang besar untuk generasi-generasi muda untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan kemampuannya, sehingga mereka bisa diakui oleh orang banyak. Orang tua seringkali terlalu banyak kalkulasi dan terjebak dengan pengalaman masa lalunya yang belum tentu itu relevan atau bisa digunakan pada masa sekarang ini. Generasi muda ada bukan untuk menjadi pengganti, tetapi untuk kita ajak bekerja sama. Mereka bukan hanya menjadi pengganti kita di kemudian hari, tetapi pada saat ini pun mereka harus kita ajak bekerja bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat yang 34-37 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Biarlah kita menyadari bahwa generasi yang ada di bawah kita, generasi muda, bisa kita jadikan partner untuk bekerja bersama-sama menghadapi setiap permasalahan yang ada di depan kita. Tantangan dan permasalahan yang ada di dunia ini sudah berbeda, saudara. Tuhan akan memperlengkapi setiap generasi dengan hikmat dan kemampuan yang sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Setiap masa akan ada pemimpinnya masing-masing, dan setiap pemimpin akan ada masanya. Tuhan memperlengkapi setiap generasi dengan potensi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan zaman, tantangan zaman pada saat itu, supaya mereka bisa menjadi jawaban. Mereka diperlengkapi dengan cara berpikir, imajinasi atau gaya berbicara yang sesuai dengan keadaan
pada saat itu, saudara. Sama seperti anak kita mungkin yang masih kecil saat ini, umur 4 tahun, 5 tahun mereka sudah bisa menggunakan gadget. Tidak sama seperti kita dulu pada saat kita baru pertama kali mempunyai handphone. Kita harus membaca manual booknya, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara menggunakannya. Anak-anak kita mereka akan langsung memakainya. Mereka akan bisa mengerti dengan sendirinya karena Tuhan sudah memperlengkapi mereka dengan keadaan-keadaan yang sesuai dengan zamannya, saudara. Mereka akan diperlengkapi dengan hikmatnya masing-masing. Mari kita beri ruang kepada generasi yang ada di bawah kita, kepada anak-anak kita untuk mereka mengeksplorasi diri mereka dan kita mengajarkan mereka untuk mereka bertanggung jawab dan bisa memperbaiki setiap kesalahan yang ada. Mereka mengakui kesalahan mereka dan tidak sibuk untuk mencari kambing hitam, saudara. Pada saat kita melakukan hal itu, kita memberikan ruang atas kesalahan mereka. Mereka tidak akan takut terhadap kita. Mereka tidak akan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, saudara. Tetapi jika pada saat mereka melakukan kesalahan, kita langsung memvonis mereka, kita langsung menghukum mereka, kita tidak memberikan ruang untuk kesalahan mereka. Mereka akan takut berkreasi yang mengakibatkan potensi yang ada di dalam dirinya itu terpendam. Mereka akan tetap seperti itu saja karena mereka tidak berani mencoba, karena mereka takut akan hukuman, karena mereka takut akan setiap vonis yang akan kita berikan kepada mereka. Mari kita berikan ruang kepada kesalahan mereka sambil terus kita tuntun mereka sampai mereka kuat dan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada sesuai dengan zamannya. Yang keempat, yang terakhir saudara yang harus kita lakukan adalah kita hargai cara atau metode yang mereka pakai. Jangan kita paksakan cara kita, metode kita untuk mereka pakai menghadapi tantangan mereka, saudara. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai yang ke-39, Saul mencoba memaksakan caranya, metodenya kepada Daud. Bagaimana caranya berperang, perlengkapan apa yang harus biasanya dipakai. Saul mencoba memberikannya itu kepada Daud dan akhirnya tidak bisa, saudara. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Yang menjadi kesalahan Saul pada saat itu adalah dia mencoba memaksakan cara atau metodenya kepada Daud. Yang harus kita ajarkan adalah bukan caranya, saudara. Yang harus kita ajarkan adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, kingdom culture, kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam kerajaan Allah. Itu yang harus kita ajarkan, itu yang harus kita contohkan kepada mereka, saudara. Hal-hal yang memang mempunyai dasar sesuai dengan firman Tuhan, bukan hal-hal yang tidak ada dasarnya, saudara. Biarlah nilai-nilai itu yang mereka pegang dan mereka terus berusaha mencari jalan keluar, mencari caranya mereka sendiri untuk menghadapi setiap permasalahan mereka. Nilai-nilai itu yang menjadi patokan, yang menjadi pondasi, sehingga langkah atau perbuatan apapun yang akan mereka lakukan tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, yang semua ada dasarnya, bukan hal-hal yang tidak berdasar, bukan hal-hal yang secara otomatis kita terima turun-temurun dari nenek moyang kita yang belum tahu kebenarannya. Karena firman Tuhan pernah mengajarkan kepada kita di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7.
Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Biarlah apa yang kita ajarkan kepada mereka adalah nilai-nilai yang ada dasarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena itu yang akan menjadi pegangan mereka di hari-hari yang akan datang. Kita memberikan contoh-contoh, kita membagikan value-value, bagaimana hidup bermoral, bagaimana hidup berintegritas, bagaimana kita rendah hati, bagaimana kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan orang-orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana kita hidup penuh dengan kasih sayang, bagaimana kita hidup mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita, bagaimana kita bermurah hati, bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita menjaga kekudusan kita dan menjaga kemurnian hati kita. Biarlah itu semua yang kita contohkan kepada mereka. Anak muda perlu bimbingan, anak muda perlu contoh dari kita, orang-orang yang lebih berpengalaman, untuk mengeluarkan setiap potensi yang ada di dalam hidup mereka dengan maksimal. Mereka butuh support dan hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah mereka. Mereka butuh sandaran, mereka butuh diapresiasi, mereka butuh kata-kata semangat. Biarlah itu yang kita berikan kepada mereka, saudara. Bukan sekedar cara, bukan sekedar metode, tetapi nilai-nilai itu, rasa aman itu kita berikan kepada generasi yang lebih muda daripada kita. Jangan patahkan idenya hanya karena aneh didengar telinga kita, saudara. Pada saat itu, normalnya orang berperang memakai baju perang dan membawa pedang dan tombak. Tetapi pada saat itu, Daud maju menghadapi Goliat hanya memakai umban dan batu. Itu aneh pada zaman itu, saudara. Tetapi itu yang menjadi solusi pada saat itu. Jangan kita patahkan ide-ide dan kreativitasnya. Meskipun itu kelihatan aneh, bisa jadi itu jawaban untuk setiap permasalahan yang ada. Orang muda adalah untuk masa kini dan untuk masa depan. Mereka akan ketemu masalahnya masing-masing dan mereka akan ketemu caranya masing-masing, metodenya masing-masing. Biarlah hikmat orang tua ketemu dengan kreativitas orang-orang muda, dan itu akan menjadi sebuah jawaban atas setiap persoalan mereka. The wisdom from the old meet the creativity of the young. Itu akan menjadi luar biasa, saudara. Mari kita menyiapkan generasi muda dan memberi ruang bagi mereka untuk terus mereka berkreasi dan berkarya, sehingga potensi mereka bisa keluar. Dengan mempersiapkan generasi yang ada di bawah kita, maka mereka tidak hanya meringankan beban kita, tetapi itu akan membuat mereka siap dan kuat pada waktunya, dan mereka akan menjadi jawaban pada masanya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini. Biarlah itu menjadi pemahaman yang baru bagi kami, untuk kami boleh mempersiapkan generasi yang ada di bawah kami, sehingga mereka kuat dan mereka boleh menjadi jawaban atas setiap permasalahan yang terjadi di generasi mereka. Menteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini dengan perjamuan kudus. Kami terima perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dan kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan menerima segala berkat yang terbaik daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun, Kau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menjadi pelita atas setiap langkah kakimu, firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu, sehingga jalan-jalanmu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online hari ini. Untuk ibadah minggu depan, tetap dapat diakses melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Pastikan Anda subscribe dan download aplikasinya. Jangan lupa untuk cek dan follow sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Dan untuk Anda yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda. Happy Sunday, Rock Beloved. Kiranya Anda tetap kuat, sehat, dan penuh damai sejahtera. God bless you.